Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar utama didukung oleh Sarung Al-Samsi. Polda Metro Jaya menggelar sidang etik AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri di Gedung Promotor Polda Metro Jaya, Jumat pagi. Perseteruan antara Hotman Paris dan Rasman Nasution berbuntut panjang. Aksi Rasman yang berseteru dengan Hotman dan aksi kuasa hukumnya yang naik ke atas meja di ruang sidang dituding sebagai perbuatan melecehkan wibawa pengadilan. Selamat malam pemirsa, selain 2 cuplikan di atas, kami juga akan menghadirkan kabar lainnya. Di antaranya rencana pemulangan terpidana kasus kekerasan seksual Reinhard Sinaga dari penjara di Inggris oleh pemerintah Indonesia dan carut-marut pelaksanaan seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP di sejumlah daerah. Selengkapnya akan kita bahas di kabar utama bersama saya, Laura Luis. Kita awali informasi pertama pemirsa. Petugas gabungan TNI Polri menggerebek sebuah kampung di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu yang dijadikan sarang narkoba dan permainan judi jackpot. Tim gabungan dari Satuan Ditres Narkoba Polda Bengkulu, Polres Rejang Lebong, Brimob dan TNI menggerebek rumah bandar judi dan narkoba di Desa Kampung Jeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong. Selain mesin judi, puluhan paket sabu beserta alat hisapnya, petugas juga mengamankan 10 orang dan uang tunai jutaan rupiah. Dalam penggerebekan tersebut, 1 orang bandar yang menjadi target operasi berhasil kabur dan saat ini masih buron. Diduga tidak korporatif saat diberhentikan, seorang supir truk terlibat adu mulut dengan seorang anggota Polantas Polrestabes Palembang. Petugas sempat menuduh sopir box membawa narkoba jenis sabu, namun setelah dicek muatannya berupa pisang. Masa takut nak? Video seorang pengendara mobil box cekcok dengan anggota polisi lalu lintas di gerbang tol Keremasan, Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut, petugas menghentikan laju mobil box yang diduga melanggar lalu lintas. Namun, sopir menghindar hingga hampir memasuki gerbang tol Keremasan. Sopir truk menanyakan kesalahannya kepada petugas dengan suara lantang sambil menenangkan anaknya yang menangis. Kayak gitu caranya, Dan. Ya gitu caranya, arogan itu namanya. Kok ngerampas kontak, Dan. Kamu lari. Siapa lari? Saya pisang bawa, saya surat lengkap. Iya, mana suratnya? Lengkap kamu mana? Kalau pasti persulit sama komandan itu. Anggota Polantas menyebutkan bahwa pengendara tersebut tidak menggunakan sabuk pengaman dan menggunakan plat nomor polisi palsu. Sopir diminta menunjukkan surat-surat kendaraan, namun ia menolaknya. Petugas kemudian curiga dengan perilaku sopir yang diduga membawa sabu di dalam truk. Surat ke mana? Surat bukan masalah surat. Bapak udah nuduh saya bawa sabu. Bapak nuduh saya bawa sabu. Udah salah ini. Nih Pak, bukan saya melawan. Saya punya hak. Bapak menuduh saya bawa sabu. Ya? Ya karena kau udah mau nunjuk surat kan. Hei, Pak. Nggak sabar nak. Tengok Pak. Awas nak. Sabu kah ini? Ini sabu. Bapak menuduh saya bawa sabu. Sabu, periksa kalau ada sabu. Tidak terima dengan tuduhan tersebut, sopir tersebut membuka box yang dibawanya. Saat pintu dibuka, terlihat tumpukan pisang di dalamnya dan terdengar suara tangis anak si pengemudi. Tugas Polantas bernama Aibda Syarif menjelaskan dirinya curiga lantaran sopir bersikukuh tidak ingin memperlihatkan surat-surat kendaraan. Jadi saya tidak menuduh
Tapi saya mencurigai karena muatannya itu tertutup muatannya. Dia tidak terlihat dari luar apa isi sebenarnya dalam box tersebut. Kalau dia box terbuka kemudian pendek, saya bisa tahu bahwa isinya pisang atau apa gitu kan. Hingga kini polisi masih mencari pengendara mobil box tersebut. Sopir mobil box itu melarikan diri saat kembali diminta surat-surat kendaraannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Seorang nelayan asal Pulau Banda, Maluku Tengah, Maluku, ditemukan terapung berjam-jam di perairan Laut Banda usai perahunya tenggelam dihantam gelombang tinggi. Beruntung nelayan berhasil ditemukan sebuah kapal yang kebetulan melintas. Inilah video amatir milik salah satu anak buah kapal KM Sabuk Nusantara 44 yang memperlihatkan seorang nelayan terapung di perairan Laut Banda. Saat ditemukan, nelayan ini hanya mengandalkan seutas papan untuk bertahan hidup di tengah lautan meski terombang-ambing selama berjam-jam. Akhirnya, nelayan ini berhasil diselamatkan oleh sejumlah anak buah kapal KM Sabuk Nusantara 44 setelah proses evakuasi berlangsung selama 30 menit dengan kondisi angin kencang. Terlihat atau telah ditemukan seorang nelayan atau warga sedang terapung-apung dengan menggunakan papan. Untuk itu saya sebagai nakoda langsung mengambil inisiatif tindakan pertolongan. Selama 30 menit kami melakukan evakuasi. Korban tersebut dapat kami naikkan di atas kapal. Setelah dievakuasi, korban pun dibawa ke pelabuhan Wikerkumber, Pulau Banda, Maluku untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Korban pun langsung dibawa ke puskesmas tempat untuk penanganan medis. Dari Maluku Tengah, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, 2 orang pekerja tewas dari lantai 8 Pakuwon Mall Bekasi. Keduanya jatuh dari gondola saat membersihkan kaca di mall yang belum lama beroperasi tersebut. Saat tengah membersihkan kedua korban jatuh dari lantai 8 saat tengah membersihkan kaca mal. Korban mengalami luka berat di bagian kepala dan patah tulang. Jenazah kedua korban langsung dibawa ke RSUD Kota Bekasi. Saat ini polisi telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan pegawai dan kawan kerja korban. Kasus kecelakaan kerja ini masih dalam penyelidikan Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi Kota. Kita ke informasi lain, pemirsa. AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri menjalani sidang etik yang digelar di Gedung Promotor Polda Metro Jaya Jumat pagi. Bid Propam Polri menggelar sidang etik terhadap AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan. Sebelumnya, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini tersangkut kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga memeras tersangka AN dan MBH senilai 20 miliar rupiah dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Tersangka AN dan MBH diduga terlibat kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Selain AKBP Bintoro, 4 polisi juga terlibat dalam kasus ini. Sementara itu, AKBP Bintoro membantah memeras tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Bintoro menyebut tuduhan menerima uang 20 miliar rupiah mengada-ada. Kemudian, apakah sidang kode etik terhadap AKBP Bintoro masih berlangsung? Kita akan tanyakan langsung pada rekan Syahda Yustiza langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat malam Syahda, seperti apa situasi atau proses sidang kode etik AKBP Bintoro pada hari ini?
Baik, selamat malam Laura dan juga pemirsa. Sidang kode etik yang dilangsungkan pada malam hari ini memang masih sedang berlangsung tentunya. Dan memang sebagaimana yang tadi Laura sebutkan bahwa Polda Metro Jaya pada hari ini dari sejak tadi pagi ini melangsungkan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Ini terkait dengan dugaan pemerasan yang dimana ini juga mengerucut dengan adanya dugaan suap yang melibatkan seorang mediator, di mana ini melibatkan penyidik Polres Jakarta Selatan yakni mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakni AKBP Bintoro terhadap dua tersangka pembunuhan seorang remaja berusia 16 tahun yang terjadi di tahun 2024 lalu. Dan memang Laura serta pemirsa bahwa sidang etik ini digelar dalam rangka untuk menyelidiki adanya dugaan penyalahgunaan wewenang. Sejauh ini memang selain AKBP Bintoro yang disinyalir melaksanakan sidang, terdapat 4 rekan lainnya juga yang melaksanakan sidang pada hari ini, yakni ada AKBP Gogo Galesung, kemudian juga ada AKP Ahmad Zakaria, ada juga Ibda ND dan juga AKP Mariana. Update informasi terakhir tadi di pukul 8:30 waktu Indonesia Barat, ini Komisioner Kompolnas yakni Hairul Anam tadi menyampaikan bahwasannya berdasarkan hasil sidang etik terhadap AKBP Bintoro, Majelis Etik memutuskan bahwa AKBP Bintoro menerima putusan PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Dan di dalam sidang tersebut AKBP Bintoro memang mengakui kesalahannya yang memang disinyalir bahwa dirinya mengaku menerima uang dari dua tersangka pembunuhan terhadap korban FA atas kasus yang terjadi di 2024 lalu. Dan hingga sejauh ini tentunya sudah ada 4 yang diberikan putusan selain tadi AKBP Bintoro yang memang diputus PTDH tadi di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Hairul Anam juga membacakan putusan dari terhadap terduga pelanggar etik yakni ada AKBP GG atau Gogo Galesung, di mana AKBP GG Gogo Galesung dan juga Ibda ND ini mendapatkan putusan demosi 8 tahun dan patsus 20 hari dengan demosi tidak boleh ditaruh di penegak hukum research. Kemudian juga adapun sementara AKP AZ yakni Ahmad Zakaria ini menerima putusan PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga memang dari 4 putusan yang sudah dibacakan, 2 di antara terduga pelaku penyalahgunaan wewenang ini, 2 diantaranya menerima hukuman PTDH, sementara 2 lainnya ini menerima putusan demosi selama 8 tahun. Keempat polisi yang memang diputuskan ini mengakui kesalahan tersebut, dan tadi sempat disebutkan oleh Hairul Anam bahwasannya keempat-empatnya ini melaksanakan banding nantinya terhadap putusan yang dijatuhi oleh Majelis Etik. Namun tidak diberikan keterangan lebih lanjut kapan pastinya nanti banding ini akan disampaikan kembali. Namun hingga sejauh ini terkait dengan tadi juga kami awak media menanyakan berapa total nominal yang sejatinya diterima oleh masing-masing pihak polisi yang terlibat atas kasus ini. Hairul Anam tidak membeberkan nominal tersebut dengan lebih jelas, namun tentunya nominal yang diperkirakan diterima oleh AKBP Bintoro adapun juga dengan rekan-rekan lainnya ini tidak sebesar yang memang diinformasikan di media lainnya. Dan memang untuk sejauh ini Hairul Anam juga memberi keterangan jika dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau dari Polres Metro Jakarta Selatan ini lebih kepada tindak penyuapan. Sementara demikian, Laura. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Syahda Yustiza. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap penipuan yang menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kabar Utama. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri mengungkap penipuan yang menggunakan Artificial Intelligence atau AI. Penipuan yang memanfaatkan teknologi AI tersebut berbentuk video deepfake mengatasnamakan pejabat negara dengan modus pemberian bantuan pada masyarakat. Dalam hal ini Kementerian Komunikasi diwakili oleh
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil menangkap tersangka berinisial JS yang telah melakukan penipuan menggunakan video deepfake pada 4 Februari 2025 lalu di Adiuluwih, Lampung. Pelaku JS menipu dengan mengunggah video deepfake mengatasnamakan pejabat negara yang seolah menawarkan bantuan, salah satunya Presiden Prabowo Subianto. Tersangka JS mengaku melakukan penipuan sejak 2024 dengan menyebarkan konten deepfake pejabat negara dan publik figur dan telah meraup keuntungan sebesar 65 juta rupiah dengan korban sekitar 100 orang di 20 provinsi. Motifnya ekonomi, sementara begitu. Karena dari beberapa korban yang kita juga lakukan pemeriksaan, itu yang tadinya sebelumnya hanya sekitar 11-30, sekarang sudah mencapai 100 orang. Ya. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga telah menangkap satu pelaku lainnya yang berinisial AMA sebagai pembuat video yang juga ditangkap di Provinsi Lampung. Dari Jakarta, Yunike Swandi, Junedi Ahmad, TV One mengabarkan. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia kabarnya berencana memulangkan warga negara Indonesia terpidana seumur hidup kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap ratusan pemuda di Inggris. Reinhard Sinaga. Keluarga Reinhard Sinaga, predator seks yang dijatuhi hukuman seumur hidup di pengadilan Inggris dalam kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap ratusan pemuda, kabarnya meminta pemerintah Indonesia untuk memulangkannya ke tanah air. Yusril Iza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, mengungkapkan tengah mengkaji hal ini. Memang masalah itu sedang kami pelajari, kami sedang dalami, dan juga sedang berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, dan belum lama ini juga keluarga dari yang bersangkutan itu sudah datang ke Kementerian Koordinator kami, dan kami mendengar juga pertimbangan permintaan dari pihak keluarganya. Jadi itu sedang kami koordinasikan dan kami pelajari, dan dengan pemerintah Inggris juga baru dimulai awal-awal pembicaraan mengenai masalah ini, karena ada juga orang Indonesia yang dipidana di Inggris. Jadi apakah dengan Inggris nantinya akan diputuskan bukan transfer prosedur, tapi adalah exchange prosedur, itu akan kami bahas lebih dalam. Ya, kami menyadari tanggapan orang awam terhadap pembahasan Reinhard dikembalikan ke Indonesia. Ada yang mengatakan ya, ada itu kan predator, apa yang dibawa pulang ke sini? Kalau orang awam bicara begitu. Tapi kalau orang itu sudah jadi pejabat, dia akan berpikir seperti saya. Kita dipertindak atas nama negara. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Rolian Syah Sumirat, mengungkapkan Kemenlu belum menerima komunikasi diplomatik terkait rencana pemulangan terpidana Reinhard dari penjara Inggris. Yang tentang Reinhard Sinaga mungkin ya, as of now itu seingat saya it is confirmed ya, bahwa pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri belum mendapatkan komunikasi resmi diplomatik apapun mengenai rencana pemulangan ini. Jadi mungkin teman-teman sebaiknya bisa juga melakukan paralel kontak dengan teman-teman perwakilan dari Kemenko, Kumham, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang menjadi focal point dari penanganan isu ini terkait dengan dinamika terakhir. Namun tentu Kementerian Luar Negeri akan terus available untuk membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi terkait dengan seluruh pihak terkait apabila dibutuhkan, baik itu pihak-pihak yang ada di dalam negeri, kementerian teknis terkait, ataupun dengan negara lain yang juga akan terdampak dengan dinamika terkait terakhir ini. Itu saja. Reinhard Sinaga dijatuhi hukuman seumur hidup oleh pengadilan Inggris atas 159 kasus pelanggaran seksual. 136 kasus diantaranya merupakan kasus pemerkosaan terhadap 136 pemuda. Tim TV One mengabarkan. Komite Nasional Keselamatan Transportasi memeriksa truk yang menjadi pemicu kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor.
Petugas memeriksa kondisi fisik kendaraan termasuk sistem pengereman dan kondisi ban. Komite Nasional Keselamatan Transportasi bersama tim gabungan memeriksa kondisi truk yang menjadi pemicu kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor. Fokus pemeriksaan dilakukan pada kondisi fisik truk, termasuk sistem pengereman dan kondisi ban. Sementara itu, PT Danone Indonesia menyampaikan ucapan bela sungkawa atas kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat. Menurut pihak Danone Indonesia, truk yang menjadi penyebab kecelakaan maut itu adalah kendaraan milik perusahaan transporter jasa angkut rekanan atau mitra perusahaan distributor. Pertama-tama kami mengucapkan duka cita tentu saja kepada korban dan berharap semua yang terdampak mendapatkan penanganan terbaik. Salah satu kendaraan yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan di gerbang tol Ciawi ini merupakan milik dari perusahaan transporter yang bekerja untuk salah satu perusahaan distributor Aqua. Baik perusahaan transporter maupun distributor merupakan perusahaan independen yang secara kepemilikan tidak terkait dengan PT Tirta Investama. Tim kami terus memonitor dan bekerjasama dengan instansi yang terkait, dan kami berharap bahwa kasus ini dapat segera terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Hingga kini kondisi sopir truk penyebab kecelakaan mulai membaik namun belum bisa diajak berkomunikasi. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Ini adalah kebrutalan pertama dalam sejarah hukum Indonesia. Jangan pernah permasalahkan saya naik ke meja, itu spontanitas. Pemirsa, sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang menghadirkan saksi Hotman Paris berlangsung ricuh di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis pagi kemarin. Rasman dan kuasa hukumnya mengamuk di ruang sidang karena menolak persidangan ditutup untuk umum. Kita bertahan. Kita bertahan. Persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Arif Nasution yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berlangsung ricuh. Saat sidang berjalan, majelis hakim meminta untuk persidangan dengan agenda keterangan saksi Hotman Paris dilakukan secara tertutup karena ada materi yang mengandung unsur keasusilaan. Namun Rasman dan kuasa hukumnya menolak sidang ditutup untuk umum dan mengamuk di persidangan. Bahkan salah satu kuasa hukumnya sampai naik meja. Karena situasi sudah tidak kondusif, majelis hakim kemudian menskorsing jalannya sidang dan akhirnya sidang ditunda hingga 2 minggu ke depan. Sidang hari ini amat sangat penting untuk kalian siarkan ke seluruh rakyat Indonesia. Artinya di sini akan terjadi perdebatan yang sengit antara tim hukum saya dengan saudara Hotman. Waktu ribut itu saya sambil baca WA, balas WA karena kita udah mau pulang. Gitu loh. Ketika saya lihat Bang Rasman udah nggak ada, saya kaget. Loncatlah saya tunjuklah mereka, kamu jangan main cekek-cekek dong. Saya bilang, spontan. Loncat itu nggak sengaja, lalu ada jaksa yang menyuruh saya turun, ya saya turun, menghormati. Dan kebetulan sidang sudah habis pula kan, sudah selesai. Persidangan ricuh. Dan dalam persidangan tersebut tiba-tiba seorang pengacara yang adalah tim kuasa hukum dari Rasman naik ke meja dari tim kuasa hukum dan menginjak-injak meja,
menginjak-injak meja, naik ke meja dari tim kuasa hukum di dalam persidangan tersebut. Sementara itu, Humas PN Jakarta Utara menjelaskan keputusan sidang tertutup berdasarkan pertimbangan isi berita acara yang mengandung hal tabu untuk didengar dan dilihat di ruang sidang. Sudah dipelajari oleh majelis hakim dalam musyawarahnya itu bahwa isi berita acara itu mengandung sesuatu hal-hal yang tabu untuk didengar dan juga tabu untuk dilihat apabila di persidangan, sehingga dinyatakan tertutup untuk umum. Nah, mulai dari situlah, ya, dari situlah terdakwa penasihat hukumnya melakukan hal yang tidak perlu terjadi di persidangan. Ya, sebetulnya kalau memang keberatan kan ada ruangnya. Sebelumnya, Rasman Arif Nasution telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris sejak 2022 lalu. Dari Jakarta, Dava Akbar, TV One, mengabarkan. Buntut perseteruan dalam sidang pencemaran nama baik dengan terdakwa Rasman Nasution, Hotman Paris Hutapea mengungkap kelakuan Rasman di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Utara Kamis kemarin pada halaman Instagram pribadinya. Tahukah Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Di halaman Instagram pribadinya, pengacara Hotman Paris mengunggah aksi Rasman di hadapan majelis hakim. Dalam video tersebut, Rasman melontarkan perkataan untuk mengganti hakim serta memukul-mukul meja majelis hakim. Hotman menulis tindakan Rasman merendahkan kehormatan badan peradilan atau contempt of court. Ganti, tahukah Anda? Ya, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Ganti, ganti, ganti. Sementara itu, Rasman sempat mengungkapkan alasannya mengamuk di ruang sidang di akun pribadi @rasmannasution71. Rasman menulis ia merasa telah santun menyampaikan keberatannya pada hakim karena sidang diselenggarakan tertutup dan meminta sidang dilakukan secara terbuka, namun ditolak. Pokoknya live. Hukum Indonesia sudah bobrok. Tidak bisa hakim ganti. Dan live. Terdakwa Rasman Nasution dan tim pengacaranya melontarkan protes pada majelis hakim karena sidang digelar tertutup. Bahkan terdakwa sempat menghampiri Hotman Paris yang duduk di bangku saksi dan salah satu tim kuasa hukum terdakwa naik ke atas meja penasihat hukum. Dan berikut cuplikan dialog mengenai kasus ini dengan praktisi hukum sekaligus terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik Rasman Nasution dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Kenapa tiba-tiba kemarin dia datang, hakim, dia buka tanpa ada tanya-tanya ke kita. Hakim, majelis sudah bermusyawarah. Sidang ini tertutup untuk umum. Diketok palu. Baik, dia paksa begitu, saya berdiri. Tolong yang mulia. Tidak dikasih, saudara tidak patuh. Ini, wah, apaan ini? Saya masih menahan diri. Karena dia lihat suasana tidak baik, lalu dia skor sidang. Dia pergi, ingat ya, sudah diskor. Sidang tidak dalam keadaan berlangsung. Dia keluar, hakim dengan anggota. Nah, saya sudah izin sebelumnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim. Yang Mulia, izinkan saya berbicara kepada Hotman. Tapi saya mau sampaikan ke telinga dia langsung. Itu saya sampaikan. Hakim bilang, nanti kami lihat. Kemudian terakhir dia bilang, saya tidak perkenankan. Lah dia sudah pergi, dia sudah skor, hakim sudah meninggalkan kursi. Lah saya lihat Hotman di situ, ya saya datang. Saya pegang bahunya. Sehat kau? Siap-siap kau ya, kita perang nanti buka-buka di pengadilan ini. Itu doang. Tiba-tiba saya didatangi oleh dua orang berbaju batik, didorong bahkan mau mencekik baju saya dengan menarik leher. Nah, saudara Firdaus dan tim hukum saya kaget. Ini meja di depan, kiri kanan banyak tim hukum saya, terus bagaimana? Dia spontan loncat. Begitu dilihat sudah terkondisi dengan baik, sudah aman, dia suruh duduk, dia duduk. Sampai di situ, di mana content of court-nya? Itu masuk pada konsep tindakan yang tidak pantas dilakukan suatu persidangan. Baik. Tidak pantas pada suatu tempat marwah di dalam mencari suatu peradilan. Kan sampai naik. Jadi saking emosionalnya, ini yang kadang-kadang itulah yang karena ketidakmampuan mengendalikan emosi sampai pada naik. Jadi akhirnya
berpanjangan. Dengan demikian makanya ya apapun yang terjadi, makanya kan kalau kita lihat kan semuanya kan sekalipun langit runtuh hukum akan tegakkan. Ya itu yang saya kira ujian bagi kita semua dalam rangkaian suatu kebenaran sampai pada tindakan-tindakan yang tanda petik tidak pas. Itu saya kira tidak pas dalam konteks-konteks terhadap perbuatan terhadap peradilan, itu perbuatan yang tidak pas, perbuatan yang tidak patut naik pada suatu tempat di mana itu mencari keadilan, di mana itu merupakan benteng keadilan yang harus kita hormati bersama. Inilah saya kira sebagai bentuk keprihatinan dalam sebagai suatu persidangan yang betul-betul wibawa, yang mencari suatu kebenaran material terkocak terhadap suatu masalah seperti ini. Mudah-mudahan ini bagian dari evaluasi. Apakah itu Mahkamah Agung, apakah itu organisasi profesi, yaitu Pradi. Bagaimana menata profesi terhadap para advokat, termasuk juga Mahkamah Agung, bagaimana mengendalikan persidangan oleh Pak Hakim di dalam suatu persidangan. Ini evaluasi, sehingga kedepannya menjadikan betul-betul yang lebih baik. Karena di era sekarang tampaknya memang suatu yang orang semakin berani, gitu, orang berani. Bahkan kadang-kadang saya melihatnya kok ke arah social justice. Padahal kita harus legal justice. Baik, Prof. Hipnu. Ini yang kita prihatin, Mas Ida. Begitu, Mas. Ya. Sejumlah sekolah menengah atas di Medan, Sumatera Utara dilaporkan gagal menyelesaikan finalisasi pengisian pangkalan data sekolah dan siswa PDSS untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri jalur SNBP. Informasi selengkapnya akan ada di Usai Jeda, pemirsa. Tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan kabar utama, pemirsa. Sejumlah sekolah menengah atas di Medan, Sumatera Utara dilaporkan gagal menyelesaikan finalisasi pengisian pangkalan data sekolah dan siswa PDSS untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi negeri jalur SNBP. ...332 siswa MAN 2 model Medan, Sumatera Utara berunjuk rasa setelah terancam gagal mengikuti SNBP tahun ini. Menurut sejumlah siswa, kepala sekolah terlambat menginput data para siswa yang layak atau eligible untuk masuk perguruan tinggi negeri jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Para siswa itu menuntut agar pihak sekolah segera memberikan solusi. Harapan palsu, udah sampai 3 kali perpanjangan finalisasi PDSS, nggak difinalisasi juga. Alasannya yang pertama, alasannya yang pertama katanya tinggal klik finalisasi, udah diperpanjang, rupanya nggak juga. Rupanya katanya nilai 1 sama 2 yang belum udah dimasukkan, sisa 3, 4, 5 belum dimasukkan. Rupanya pas kali ketiga diperpanjang, sama sekali nilai kami pun nggak ada yang masuk katanya. Sekolah lain di Medan yang gagal menginput data PDSS tepat waktu adalah SMK Negeri 10. Ratusan siswa bersama orang tua mereka pun menuntut penjelasan sekolah gara-gara data para siswa yang layak atau eligible mengikuti SNBP untuk masuk ke perguruan tinggi negeri impian mereka tidak diinput oleh kepala sekolah ke PDSS sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kasih SMK Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara menilai kesalahan ini terjadi karena sistem aplikasi penginputan PDSS. Pihaknya akan menyelesaikan permasalahan ini dan mencari solusi dengan mengirim surat ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tetapi kalau saya lihat ini keterlambatan orang ini masuk pada saat masuk rame-rame di hari terakhir. Jadi di hari terakhir si petugasnya mengentrikan data di hari terakhir, tentunya pada saat injury time ini kan bahaya. Dari Medan, Sumatera Utara, Alfiansyah Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Dewan Pertahanan Nasional atau DPN hari ini menggelar sidang perdana di Istana Bogor, Jawa Barat. Sidang perdana DPN dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto yang dihadiri jajaran anggota tetap termasuk Wakil Presiden dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Hari ini Dewan Pertahanan Nasional menggelar sidang pertamanya di Istana Bogor, Jawa Barat. Di bawah arahan Ketua Dewan Pertahanan Nasional, Presiden Prabowo Subianto, DPN membuka sidang perdananya.
Dalam pidato sambutannya, Presiden Prabowo mengingatkan kehadiran DPN yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional dinilai menjadi faktor penting dalam bernegara. Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pasal 15 tentang pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024. Berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan, kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional sesuai perintah undang-undang, sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Kembali, sebagaimana tadi juga dilaporkan oleh Ketua Harian, ya, vitalnya masalah pertahanan bagi suatu negara. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Azas pertama adalah azas perlindungan, artinya azas pertahanan. Dalam sidang perdana ini, turut hadir jajaran Kabinet Merah Putih, yakni 6 Menteri Koordinator, 4 Menteri, hingga Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala Badan Intelijen Negara. Dewan Pertahanan Nasional dibentuk di awal era kepemimpinan Prabowo Subianto pada tahun 2024. Di bawah pimpinan terpusat Presiden Prabowo, DPN memiliki anggota tetap dan tidak tetap yang terdiri dari jajaran kementerian lembaga. Dari Bogor, Jawa Barat, Yohanes Leonardo, Teddy Suhendi, TV One mengabarkan. Pemirsa, kabar utama masih akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kabar penting yang menyita perhatian hari ini kami kembali hadirkan untuk Anda dalam News Flash berikut ini. Bid Propam Polri dijadwalkan menggelar sidang etik terhadap AKBP Bintoro dan 4 anggota Polri terkait kasus dugaan pemerasan terhadap 2 tersangka kasus pembunuhan. Sebelumnya mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini tersangkut kasus dugaan pemerasan. AKBP Bintoro diduga memeras tersangka AN dan BHY senilai 20 miliar rupiah dengan iming-iming menghentikan penyidikan. Sementara itu AKBP Bintoro membantah memeras tersangka kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Bintoro menyebut tuduhan menerima uang 20 miliar rupiah mengada-ngada. Komite Nasional Keselamatan Transportasi bersama tim gabungan hari ini memeriksa kondisi truk yang menjadi pemicu kecelakaan maut di gerbang tol Ciawi Bogor. Fokus pemeriksaan dilakukan pada kondisi fisik truk termasuk sistem pengereman dan kondisi ban. Hingga kini kondisi sopir truk penyebab kecelakaan mulai membaik, namun belum bisa diajak berkomunikasi. Enam orang saksi dihadirkan dalam lanjutan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 2 di antaranya adalah saksi fakta dan 4 lainnya merupakan saksi ahli. KPK menetapkan Hasto Kristianto dan 1 kader PDIP, Doni Tri Istiqomah sebagai tersangka dugaan kasus suap terhadap anggota KPU Wahyu Setiawan dan kasus perintangan penyidikan dengan tersangka Harun Masiku. Tim TV One mengabarkan. Usai sudah kebersamaan kita di kabar utama. Setelah ini Anda akan menyaksikan kabar hari ini bersama Haidar Fasal. Wakil kru yang bertugas, saya Laura Lewis mengucapkan terima kasih dan selamat malam. Sampai jumpa.
baru saja menyaksikan Kabar Utama didukung oleh Sarung Al Samsi,